Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di materi kita yang ketiga, yaitu konstitusi. Baik, saudara-saudara sekalian, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada mata kuliah ini, pada materi konstitusi ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya konstitusi bagi negara. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis secara kritis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi, jika kita melihat dari asal bahasa, merupakan bahasa Latin dari gabungan kata cum and steur. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut constituer, yaitu membentuk. Kemudian di Jerman dikenal juga dengan istilah Grundgesetz, yaitu Grund dasar, dan Gesetz artinya undang-undang. Nah, apa itu konstitusi? Secara definitif dalam ilmu politik dikatakan, konstitusi merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik digarisbawahi yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Bisa disimpulkan bahwa konstitusi itu adalah aturan yang mana dalam aturan itu ada yang bersifatnya tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, apakah yang dimaksud dengan aturan tertulis dan apakah yang dimaksud dengan aturan tidak tertulis? Aturan tertulis merupakan seperangkat aturan atau tatanan yang berlaku di lingkungan bermasyarakat dan menjadi pedoman kehidupan sehari-hari, di mana sifatnya tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas. Jadi aturan tertulis itu merupakan aturan yang tertulis yang sifatnya mengikat serta memiliki sanksi yang tegas. Lantas apa bedanya dengan aturan tidak tertulis? Di sini dikatakan bahwa aturan tidak tertulis adalah prinsip-prinsip hidup yang diyakini serta dijalankan turun-temurun dalam kelompok masyarakat. Jadi, kalau ditanya apakah perbedaan antara keduanya, ya tentunya bisa dikatakan kalau aturan tertulis berarti aturan yang tertulis. Dan kalau aturan tidak tertulis berarti aturan yang tidak tertulis yang menjadi sebuah prinsip yang dijalankan oleh satu masyarakat. Nah, biasa dalam berbentuk kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam satu wilayah, yang mana tentunya aturan itu tidak tertulis, tetapi karena sudah dilaksanakan secara turun-temurun, makanya dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai aturan. Baik, selanjutnya di sini menurut ada beberapa ahli. Yang pertama, Herman Heller mengatakan konstitusi adalah suatu kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi dan berlaku dalam suatu negara. Kemudian ada Keysiwe mengatakan keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan dari Sri Sumantri yaitu, nah di sini satu naskah yang memuat satu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Nah, apa itu fungsi konstitusi? Kedudukan formal konstitusi itu ya dalam sebuah negara merupakan sebagai hukum dasar. Nah, kemudian sebagai hukum tertinggi. Nah, kalau ditanya kemudian konstitusi di negara Indonesia itu apa? Tentunya jawabannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya secara umum fungsi konstitusi itu eh, di sini dikatakan bahwa yang pertama penentu dan pembatasan kekuasaan negara, kemudian pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, kemudian fungsi mengatur hubungan kekuasaan antara organ dan warga negara. Nah, di sini bisa dibaca sendiri ya, jadi beberapa fungsi konstitusi dalam sebuah negara.
Selanjutnya, dalam dinamika konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, jadi bisa dikatakan di Indonesia ini sudah melewati beberapa fase daripada konstitusi ya, perubahan konstitusi, yaitu di sini yang pertama pada tahun 1945 sampai 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945, kemudian 5 tahun berselang yaitu Konstitusi RIS. Selanjutnya di tahun 1950 sampai dengan 1959 ada yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kemudian kembali lagi pada tahun 1959 sampai dengan 1966 berlaku kembali Undang-Undang 1945, dan setelah itu di tahun 1999 sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali amandemen, yaitu sudah mengalami 4 kali amandemen atau. Nah, di sini susunan lembaga negara Republik Indonesia. Mungkin saudara-saudara sekalian di sini eh, di masa hidup kalian mungkin tidak mendapatkan yang pertama ini ya, tapi di masa saya itu lembaga dalam tertinggi negara ya di sini ya, susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen. Jadi sebelum di amandemen itu lembaga tertinggi negara itu adalah MPR. Kemudian di sini DPR, Presiden, BPK, MA dan DPA sejajar. Yang paling tinggi adalah MPR. Ya, jadi pada saat ini pemilihan presiden atau wakil presiden itu merupakan kuasa dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, jadi yang memilih presiden itu adalah MPR pada saat itu. Nah, kemudian di tahun setelah di amandemen, eh, apa ya, bisa dikatakan Undang-Undang Dasar menjadi yang paling tertinggi, sementara MPR itu adalah mewakili daripada fungsinya untuk menetapkan presiden dan wakil presiden saja. Artinya tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa presiden, tetapi setelah di amandemen MPR itu hanya mensahkan presiden dan wakil presiden. Ya, jadi saya rasa itu saja tentang materi yang ketiga ini tentang konstitusi. Untuk selanjutnya nanti kita akan ada video selanjutnya yang berkaitan tentang tugasnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.